Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang RPP Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, kelas awal dan kelas tinggi berbasis pendidikan karakter, literasi, dan 4C. Baik, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Yulanda Putri sebagai penyaji, lalu ada Agatha Famela Caroline sebagai penyaji, lalu ada Ayu Rosada sebagai penyaji, lalu ada Della Fitria Nadia, dan yang terakhir ada Jessica Vinka Yolanda sebagai penyaji. Baik, untuk materi pertama, saya sendiri yang akan membacakannya. Penguatan pendidikan karakter. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan keterlibatan satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Rosada. Pada Ayu Rosada, kami persilahkan. Literasi. Menurut KBBI, literasi memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah sebuah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Ada 6 jenis literasi. Yang pertama, baca dan tulis. Yang kedua, numerisasi. Yang ketiga, sains. Yang keempat, digital. Yang kelima, budaya dan kewargaan. Dan yang keenam, finansial. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agatha Famela Caroline. Pada Agatha, kami persilahkan. 4C. Apa itu 4C? 4C itu ada communication atau komunikasi, kolaboratif atau kolaborasi, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah, lalu ada creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Komunikasi itu adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan atau tertulis. Kolaboratif itu adalah kemampuan untuk bersinergi atau bekerja sama produktif dengan pihak lain. Yang ketiga itu ada critical thinking, itu merupakan kemampuan untuk memahami suatu masalah yang kompleks dan memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, creativity dan innovation merupakan kemampuan untuk menyampaikan dan mengesan baru. Implementasi penguatan pendidikan karakter atau PPK, literasi, dan 4C dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu melalui yang pertama, melalui PPK, pendidikan karakter dalam implementasinya melalui pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya melalui tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada implementasi PPK ini, dalam pembelajaran bahasa Indonesianya juga terdapat beberapa faktor yang mendukung dan faktor yang memperhambat. Implementasi melalui literasi itu dalam kemampuan membaca, siswa dapat kemampuan teks, isi teks, dan unsur kebahasaan. Dalam kemampuan menulis siswa dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dalam berbagai ragam teks dan dipaparkan secara lisan, baik dalam kemampuan berbicara, maka kemampuan yang dituntut peserta didik yaitu kemampuan yang menyimak. Jadi, literasi ini, keempat keterampilan berbahasa dapat ditingkatkan melalui pembelajaran literasi yang berfokus pada pembaca dan menulis. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Jessica Vinka Yolanda. Kepada Jessica, kami persilakan. Di sini yang pertama ada implementasi 4C. Yang pertama yaitu ada communication, kedua kolaboratif, ketiga critical thinking and problems solving, creativity and innovation.
Yang pertama ada communication. Penggunaan kata yang baik dalam berkomunikasi akan membawa dampak positif peserta didik dan akan merasakan kepuasan karena tujuan yang diharapkan tercapai, serta membuat percaya diri meningkat. Yang kedua ada kolaboratif, yaitu melibatkan peserta didik dalam kelompok dan membangun pengetahuan serta mencapai tujuan bersama melalui interaksi sosial, sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna dan peserta didik akan saling menghargai sesama anggota kelompok. Yang ketiga ada critical thinking and problem solving, yaitu adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dalam hal membaca, misalnya siswa dapat merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan diskusi, melakukan induksi, melakukan evaluasi, dan lalu mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Dan dalam memecahkan masalahnya, bisa dengan mengerjakan soal-soal terkait dengan topik bacaan. Dan yang keempat ada creativity and innovation, yaitu adalah peran guru menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan dan menarik, yang kreatif dan inovatif, agar menstimulus peserta didik dalam pengembangan. Selanjutnya ada komponen penyusun rancangan pembelajaran RPP. Pertama ada identitas, yaitu satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Selanjutnya ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, indikator, pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah materi pembelajaran. Dan selanjutnya ada pendekatan atau metode. Kegiatan pembelajaran, penilaian, pembelajaran, dan remedial. Media atau alat bahan dan sumber belajar. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.